Selamat siang Bapak Ibu reviewer yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ricky Lidiana Banu, SPD MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Saya akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS yang membekali mahasiswa calon pendidik untuk memiliki kompetensi dalam hal merencanakan, menyusun, melaksanakan, hingga mengolah data hasil penilaian proses dan hasil belajar secara objektif dan akuntabel. Karena itu selengkapnya ada di dalam video berikut ini. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Ada semua, Pak? Ada. Berapa orang semua? 20 orang. 20 orang. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Perkuliahan kita minggu lalu materinya apa? Hari masih ingat toh? Masih. Baik. Tentang apa itu? Konsep dasar, urgensi, dan kebutuhan evaluasi dalam pembelajaran. Konsep dasar, Urgensi, dan dan kebutuhan evaluasi dalam pembelajaran. baik. Kita akan melanjutkan ke materi yang berikut, tetapi sebelum itu kita mulai. Itu seberi waktu 1 menit untuk mulai. Silakan. Tugas kita minggu lalu sudah semua? Sudah. Ada yang belum. Saya lihat ada satu orang yang belum. Itu bagaimana itu? Ada satu yang belum. Saya sudah lihat tapi belum. Imron, kenapa belum kasih tugas Imron? Imron, tugasnya belum ada di saya nih. Tolong ya, dikerjakan ya. Kapan? Saya terima besok. Besok. Ditunggu ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar evaluasi dan pengembangan instrumen penilaian. Ada tujuan utama mengapa kita mempelajari prinsip dasar evaluasi dan pengembangan instrumen penelitian. Tujuannya agar kita bisa memahami apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, dan menilai apa yang kita tidak rencanakan dan kita kerjakan. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ada prinsip yang kedua. Ada tujuan utama yang kedua, yaitu setelah kalian mempelajari berkaitan dengan tahu prinsip dasar, tahu menyusun isi-isi atau membuat isi-isi, dan tahu bagaimana caranya
melakukan menulis soal dan melakukan evaluasi. Pada prinsipnya adalah kita tahu bagaimana menilai apa yang telah kita rencanakan kita kerjakan. Ya, yang pertama kita langsung kepada slide. Bagian yang pertama kita bicara tentang definisi dan perbedaan. Ada definisi dari pengukuran, penilaian atau asesmen dan evaluasi. Kemudian selain definisi, di dalam setiap definisi itu tentu sudah ada perbedaan-perbedaan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa itu pengukuran, definisi dan pengukuran? Proses membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif atau berupa angka. Ya. Proses membandingkan sesuatu berupa angka, gitu ya. Contoh, di sini ada 30 mahasiswa, Kemudian ada 10 soal yang saya berikan sebagai soal ujian, pilihan ganda misalnya. Ada pilihan ganda 10 nomor. Kalau pilihan ganda itu satu nomor benar diberi nilai 1. Diberi nilai berapa? 1. Kalau 10 soal berarti nilainya berapa? 10. Bagaimana kalau dia hanya benar 3 soal? Berarti rumusnya adalah kita menggunakan rumus dalam hal mengukur. Rumusnya adalah F skor perolehan per total skor dikali dengan 100. Rumus pengukuran ada rumusnya. Karena itu kalau dia dapat nilai 7, berarti skor perolehannya adalah 7. Total skor itu ada berapa? 10 soal. Total skornya berapa? 10 dikali dengan 100. 0 habis. 7 kali 10 berarti pengukuran nilainya 10. Kalau bicara tentang pengertian tentang penilaian adalah proses mengumpulkan informasi dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran secara kualitatif. baik. Ada proses secara kuantitatif seperti tadi, yaitu tentang pengukuran, itu prosesnya adalah kuantitatif. Sedangkan ada penilaian atau asesmen yang prosesnya adalah berupa kualitatif. Kualitatif ada skala yang ditetapkan di sana. Kita bisa menetapkan begini, seperti ada di nilai-nilai KHS sampai mahasiswa itu ada nilai A, berarti nilainya berapa? Dari 80 sampai 100. Kalau B 70 sampai 79. C 50 sampai 9. D 50 sampai 50. E 59. Kalau E 0 sampai 49. Nah, dari nilai ini, nilai yang sudah ditetapkan intervalnya, di sini ada A, B, C, D, E berdasarkan perolehan nilai. Kemudian dari A dan B, C dan E ada indikator disebutkan bahwa di sana ada baik sekali, cukup, kurang sekali. Kalau dia dapat nilai B, itu artinya baik. Kalau nilainya A, kalau nilainya E, kurang sekali, begitu ya. Apa tujuannya? Ketika saya berikan RPS dan SAP di awal, untuk mempersiapkan sebelum pembelajaran. Iya, supaya ada persiapan sebelum pembelajaran. Nah, ini yang membuat pembelajaran kita antara peserta didik dan peneliti.
seperti kebiasaan-kebiasaan di kebiasaan-kebiasaan guru bahwa tidak pernah memberikan yang namanya RPP kepada peserta didik. Akhirnya apa? Kelebihan guru itu adalah sudah terlebih dahulu membaca, sedangkan siswa ini belum membaca, dasarnya apa? Iya kan? Kalau kita RPS sudah diberikan, Sabtu sudah diberikan. Tujuannya yaitu supaya begitu datang ke kampus juga sudah mempersiapkan diri mengikuti perkuliahan hari itu. Itu yang disebut dengan evaluasi. Lalu kalau misalnya ada materi yang sudah kita berikan jauh-jauh hari, misalnya pertemuan hari ini tentang apa, sudah bisa disebutkan karena sudah dipelajari malam itu. Nah itu penilaiannya adalah itu disebut dengan evaluasi. Penilaiannya dari awal, dari pembelajaran awal, dari perencanaannya, pelaksanaannya maupun evaluasi. Nah, ketika kita sudah mengikuti seluruhnya, lalu hasilnya tidak baik, kita sama-sama mengevaluasi diri, gitu ya? Kita sama-sama saling mengevaluasi diri. Lanjut. Ya, B. Berarti kita harus evaluasi diri juga kan? Sebagai mahasiswa. Saya sudah pegang barang itu, tapi saya belum mempelajari. Bagaimana saya harus mengubah? Karena itu kita tentang evaluasi itu prosesnya dari awal, kemudian proses dan akhir. Lanjut. Ada prinsip utama dari penilaian. Tidak boleh pandang siapa dia, golongannya siapa, apa, pekerjaan ayahnya apa, dia dari mana, satu kampung atau lingkungan. Bukan itu ya. Harus adil, merata, tergantung pada kemampuan posisi. Kemudian akurat, memberi nilai tepat pada orang yang tepat. Pada orang yang tepat. Kalau layak dia dapat nilai A, mengapa harus nilai B? Gitu. Kalau dia dapat nilai 10 bisa, 100 bisa, kenapa mesti nilai 40? Ya, oke. Yang berikut. Kemudian yang kedua, menilai apa yang seharusnya dinilai? Sahih. Menilai apa yang seharusnya dinilai. Bisa dibaca ya? Bisa. Apa itu yang kedua itu? Objektif. Artinya apa? Ya. Ada faktor yang jelas di situ. Jangan pakai suka tidak suka. Yang berikut. Adil, ya, adil. Apalagi? Tidak mengumpulkan teman beasiswa karena suku sosial ya. Tidak boleh menggunakan. Oh ini berdasarkan agama, tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikut. Terpadu. Artinya apa? Evaluasi itu tidak boleh terpisah dari kegiatan pembelajaran. Artinya bahwa kita memulai itu sudah melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dari awal. Yang berikut akuntabel. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada sekolah, orang tua maupun masyarakat. Ya dapat dipertanggungjawabkan. Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika dapat nilai A, B, IPK. Begitu dapat IPK, pasti ada yang bertanya, IPK-mu berapa, IPK-mu berapa, gitu ya. Nah itu yang perlu pertanggungjawaban. Memang dia layak dapat IPK seperti itu, sehingga tidak ada yang bertanya-tanya. Ya IPK kok begitu besar, 3,90, sedangkan sejatinya tidak. Tidak boleh bertanya. Alur pengembangan atau prosedur penyusunan instrumen penilaian. Ada alur, ada langkah yang pertama. Beda indikator kelulusan atau kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam kurikulum. Di dalam kurikulum itu sudah ada capaian pembelajaran yang harus kita
indikator yang harus kita. Contoh materi tentang proklamasi. Menyusun kisi-kisi. Dan kita yang mengajar, kita yang susun. Kita yang mengajar, guru yang mengajar, guru juga yang susun kisi-kisi. Di dalam kisi-kisi itu ada blueprint, ada tabelnya, nah, ada format tabelnya, dan kita ikuti. Setelah kita mengerti prinsipnya, langkah-langkahnya, lalu kita akan prakteknya menggunakan tabel ini. Yang berikut, penulisan bukti soal. Bukti soal itu diambil dari mana? Diambil dari kisi-kisi. Bukti soal itu diambil dari kisi-kisi. Yang keempat, telah ada. Nah, telah ada. Sejauh ini antara dari pengukuran, penilaian, evaluasi. Yang masih ingat apa itu pengukuran? Bisa diteruskan pengukuran itu apa sih? Proses membandingkan suatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif atau berupa angka. Itu prosesnya adalah kuantitatif. Kalau kuantitatif menggunakan rumus. Kemudian tentang penilaian, Proses keputusan berdasarkan hasil. kalau evaluasi Lanjut dari suatu program proses pembelajaran secara realistis. kemudian langkah-langkah penyusunan ada berapa banyak? 4. Langkah pertama apa? Analisis capaian pembelajaran. Analisis capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, Menyusun visi soal. yang ketiga, Penulisan visi soal. yang keempat, Telah dan dicoba. sejauh ini ada pertanyaan? Pas. Kalau itu kita kembali ke slide 10. Kita masuk pada contoh. Satu contoh untuk pembuatan kisi-kisi ya. Setelah mempelajari tadi, kita tahu membedakan dan harus tahu kerja kisi-kisi dan menulis soal. Baik. Kalau materinya adalah materi tes tentang peristiwa proklamasi. Kemudian capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari peristiwa sejarah secara diakronis atau kronologis dan sinkronis serta mampu menggunakan sumber sejarah primer dan sekunder untuk retrospeksi masa lalu. Itu untuk capaian pembelajarannya. Dengan materinya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sedangkan tujuannya adalah menjelaskan kronologis. Karena itu, di dalam membuat kisi-kisi, untuk membuat kisi-kisi, kalau C2-nya memahami, dia paham. Artinya bahwa ketika dia menggunakan materi itu sudah membuat indikatornya, maka ya kita cari tahu dari peserta ini paham tidak peristiwa itu, maka kita tetapkan itu level kognitif adalah level C2, itu memahami. Bentuk soalnya bisa kita buatkan pilihan ganda, bisa juga kita buatkan dalam bentuk esai. Karena itu kalau misalnya soalnya ada pilihan ganda, jika stimulusnya begini, kan yang kita cari adalah peserta ini memahami tidak. Tujuan utama golongan muda mengamankan Soekarno dan Hatta Kirengas Dengklok adalah jenis soalnya adalah pilihan ganda. Ya. Kalau jenis soalnya adalah pilihan ganda. Tujuan utama golongan muda mengamankan Soekarno dan Hatta Kirengas Dengklok adalah itu kalau soalnya adalah jenis soalnya adalah pilihan ganda seperti yang pada isi kita. Kalau kita ubah menjadi soal isian,
Kita tambah satu kata di depan. Apa? 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 Kalau soalnya Brian, Jelaskan. Memangsa kedua tokoh untuk segera menyusun. apa? Memangsa kedua tokoh untuk segera menyusun kabinet pemerintahan baru. B. Bahkan kedua tokoh dari pengaruh dan tekanan perilaku kita Saya cepat. ulang supaya saya sedikit ya. Alternatif jawabannya sudah ada. Soalnya sudah ada. Dalam bentuk pilihan ganda. Soalnya adalah pilihan ganda. Tujuan utama golongan muda mengamankan Soekarno dan Hatta pilihan Senggol adalah kira-kira alternatif jawaban yang mana yang benar? Menghindarkan kedua tokoh dari pengaruh dan tekanan pihak militer. Yaitu Proklamasi harus dipersiapkan secara matang. Program PPKI Manakala tidak muncul dengan sia-sia baik. Jika ada dua stimulus yang sama, ada Proklamasi diselenggarakan di bawah bendera resmi organisasi Cio Sangin. B-nya, C-nya apa? Kedua golongan sepakat bahwa proklamasi itu harus segera dilakukan tanpa keterlibatan atau persetujuan resmi dari otoritas militer Jepang atau Bunseikan. Jadi dari soalnya adalah berdasarkan stimulus tadi, berdasarkan kedua perspektif di atas, manakah perintah di bawahnya mengenai solusi konflik dari kedua kelompok? Dari alternatif jawaban 4 alternatif jawaban A, B, C, dan D, kira-kira jawaban mana yang mana dan mana yang benar? C A dan A. Mengapa ada C? Di sana ada satu jenis pilihan ganda yang disebut dengan pilihan ganda kompleks. Namanya pilihan ganda kompleks. Sudah ada alternatif jawabannya, tetapi peserta didik diminta untuk memilih salah lebih dari satu jawaban dari alternatif jawaban yang disediakan. Itu disebut dengan pilihan ganda kompleks. Nah, berarti sudah berhasil membuat pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks. Kalau isian bisa? Untuk soal isian bisa dikatakan? Atau esai? Kalau saya kasih stimulusnya begini, stimulusnya berupa gambar, ya. ya. Stimulus yang pertama adalah bisa dilihat kan? Bisa. Oke. Ini proklamasi hasil tulisan tangan. Hasil tulisan tangan siapa? Soekarno. Ada yang kedua, ada proklamasi, teks proklamasi. Ketika saya itu milik. Nah, ketika saya pilih. Dari dua teks ini, coba dibaca baik-baik dua teks ini, teks proklamasi ini. Kira-kira ada beda tidak? Ada. Nah, dari dua teks ini, bisa. Perbedaan pertama di mana? Apa bedanya? Kata tempo diubah menjadi tempo. Tempo ada H diubah menjadi tempo tanpa H. Ya, kata tempo yang adalah tulisan tangan Soekarno ada H, sedangkan ketika Saya itu milik. kata tempo diubah menjadi tempo, huruf H-nya di belakang. Kemudian yang kedua apa lagi? Wakil-wakil bangsa Indonesia itu biasanya segelintir orang saja yang mau merdeka gitu ya, segelintir orang saja. Tetapi diubah oleh si pemilik. Wakil-wakil menjadi atas nama bangsa Indonesia, seluruh rakyat ikut merdeka. Gitu. Bahwa proklamasi itu adalah apa yang digaungkan bersama, disebutkan digaungkan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia.
Yang ketiga apa lagi? Jakarta. Nah, Jakarta Ada di Jakarta yang diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. karena di tulisan tangan itu langsung pada Jakarta 17 Agustus 05, sedangkan di ketika itu 17 hari 17 bulan 8 tahun 05. Mengapa tahunnya 05 bukan 45? Itu 45 1945. Mengapa 05 itu? Karena mengikuti kalender Jepang. Karena apa? Iya, karena mengikuti kalender Jepang. Oke, jika dua stimulus seperti begini, soal isiannya bagaimana? Soal isiannya Lakukan analisis kritis evaluasi terhadap frasa. kalau sudah beranalisis, berarti dia sudah termasuk pada C berapa? C2. C berapa? C4. Itu menganalisis. Ya, C4. Teks proklamasi, mengevaluasi soalnya uangnya, berarti termasuk C. Karena yang dilihat tadi itu adalah membedakan antara satu teks dengan teks yang lain. Teks dari tulisan tangan saudara dengan teks yang adalah kritikan. Berarti itu menganalisa atau mengevaluasi? Mengevaluasi. Nah, mengevaluasi itu termasuk C berapa? C5. C5. Itu disebut dengan C5. Jam ini bisa dimengerti? Bisa. Kalau bisa dimengerti, tentu kita ada tugas ya. Iya Bapak. Iya, Bapak. Tugas kita kembali dari apa yang telah kita pelajari hari ini, langkah-langkahnya. Materi ini juga akan saya share ke rekan-rekan semua untuk bisa lihat contoh cara membuat kisi-kisi yang baik dan benar. Sebagai kesimpulan bahwa instrumen yang kita buat harus mampu mengukur apa yang kita rencanakan, apa yang kita laksanakan, sehingga hasil penilaiannya benar-benar objektif, tidak pandang dari mana dia datang. Kemudian yang kedua, dengan penilaian kita mampu memetakan kemampuan secara pribadi. Oh, saya hari ini dapat nilai 2 saja. Semester berikut saya harus lebih baik dari hari ini, ya kan? Mata kuliah berikut saya mau supaya dapat nilai A. Artinya setelah kita mengevaluasi, kita tahu bagaimana merefleksi apa yang kita peroleh untuk nanti kita buat perencanaan berikutnya. Itu saja. Sedangkan tugasnya nanti dikatakan ya. Hanya untuk menguji pemahaman rekan-rekan semua tentang materi kita hari ini, dari tentang prinsip evaluasi, kemudian langkah-langkah penyusunannya diikuti ya. Ada contoh tadi sudah disebutkan, sudah bisa dikerjakan. Saya hanya minta 10 nomor saja, kisi-kisi, buatkan kisi-kisi 10 nomor, 10 itu saja dengan satu materi yang sama. Semua sama, tapi hindari yang namanya ya. Bisa? Bisa. Kalau gitu sekian pertemuan kita hari ini. Tunggu kita kembali. Mari kita bersyukur juga pada Tuhan bahwa hari ini kita sudah mengikuti perkuliahan yang baik. Itu saya kasih waktu 1 menit saja untuk berdoa ya.